Pemirsa, Timnas Indonesia sempurna di pagelaran Piala Asia Under 17. Di pertandingan terakhir Grup C, Indonesia menumbangkan Afghanistan dengan skor 2-0. Sejauh apakah Timnas Indonesia 17 akan melangkah di Piala Asia kali ini? Pemirsa, saya Yudi Handoyo. Anda menyaksikan Sindo Prime. Lisa Mariana menggegerkan publik karena mengakui memiliki anak dari Ridwan Kamil, akhirnya muncul ke publik, pemirsa. Ya, ini dia. Hari ini Lisa Mariana bersama dengan tim kuasa hukumnya. Kita lihat di kanan kiri dari Lisa. Dirinya menggelar konferensi pers di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Timur. Lisa menjawab sejumlah pertanyaan yang begitu banyak dari media, sempat menyapa media ya dengan uluran tangannya. Ya, salah satunya adalah mengenai hubungannya dengan Ridwan Kamil atau RK. Lisa mengenal RK sejak tahun 2021 dan mengaku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan RK. Karena Bapak itu sangat protek. Saya dikenalkan oleh AA. Berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK ya. Itu hubungannya udah pacaran ya. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan selayaknya orang pacaran. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya, dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Banyak sekali pernyataan yang mengejutkan dari Lisa Mariana dan informasi-informasi ini dibantah oleh tim kuasa hukum dari Ridwan Kamil. Untuk membuktikannya, pihak RK meminta dilakukan tes DNA terhadap anak yang diakui Lisa Mariana adalah anak dari RK. Jadi gini, kan saya sudah sampaikan tadi bahwa seyogianya, ingat ya, seyogianya bahwa kasus ini memang kalau tes DNA itu melalui putusan pengadilan, kan gitu, melalui gugatan perdata. Namun kalau kedua belah pihak, RK dan Lisa bersepakat tanpa melalui pengadilan, Pak RK ini menit, ini detik pun siap untuk melakukan tes DNA. Melalui tentunya mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri. Kira-kira begitu. Itu. Bang, ini kan dari Abang tadi bilang menunggu dari pihak LM untuk ajukan bukti secara konkret ya untuk proses hukum. Nah, Abang sendiri masih ragu mau lapor kapan? Enggak, kita enggak ragu. Nah, kan gini. Ada tegas nggak? Akan lapor kapan? Enggak, nanti kita sampaikan. Ini pelan-pelan gitu ya. Jangan buru-buru. Karena kita udah kumpulkan semuanya. Jadi soal laporan pencemaran nama baik dan segala macam tentu akan kita laporkan secepatnya. Ya nanti juga teman-teman akan kita gabarin gitu. Pak, berarti pasti akan dilaporkan? Ya insya Allah. Insya Allah. Itu tidak ada, itu bohong. Nggak ada sama sekali. Seperti yang Mbak sampaikan, itu bohong dan fitnah. Itu nggak ada. Kami pastikan itu nggak ada. Abang, soal bukti chat yang beredar diduga orang MK yang mendesak Lisa untuk tes DNA, tapi tanpa kehadiran MK, itu benar atau tidak? Enggak, itu bohong. Tidak ada. Karena mekanisme kan jelas. Kan begitu. Jadi sekali lagi, kami kan sudah sampaikan tadi bahwa proses tes DNA seyogianya, ingat sekali lagi, seyogianya itu melalui proses pengadilan. Karena itu melalui proses implikasi. Jadi bagian dari proses hukum yang akan dilakukan. Namun sekali lagi tentunya kesepakatan kedua belah pihak, ya kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja Pak. Hari ini saya bilang tadi
Pak RK siap untuk melakukan tes DNA secara mandiri bahasanya kalau begitu ya. Dan bisa dilakukan itu. Dan tentunya agar apa? Tidak dusta di antara kita. Kira-kira begitu jawabannya. Berarti akan diselesaikan secara kekeluargaan kah atau tetap di jalur hukum? Kan sesuai tadi saya sampaikan, ya ini kan harus dilakukan proses hukum. Nah, namun demikian semuanya tentunya ini kan negara kita negara hukum. Nah, tentunya dilakukan sesuai dengan proses hukum. Kita beralih ke informasi berikutnya, jenazah Titi Puspa dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan Jumat siang. Sejumlah pelayat memadati liang lahat mengantarkan jenazah Titi Puspa ke peristirahatan terakhirnya. Pemirsa, jenazah Titi Puspa diberangkatkan dari Masjid An-Nur Pancoran TPU ke TPU Tanah Kusir. Jenazah dibawa menggunakan ambulans yang dikawal ketat pihak kepolisian serta tentara. Kita bisa saksikan bersama. Sesampainya di TPU Tanah Kusir, Blok A A1 Bled 48, pihak keluarga langsung menurunkan jenazah sang penyanyi legendaris ke samping pusara makam. Ini adalah prosesinya pemirsa yang disaksikan oleh ribuan pelayat, di mana diantaranya sejumlah tokoh dan rekan-rekan artis yang menyaksikan langsung bagaimana prosesi pemakaman tempat peristirahatan terakhir Titi Puspa. Kita lihat ini ada Vina Panduwinata. Vina Panduwinata yang menyaksikan juga di mana para pelayat melingkar di liang lahat. Keluarga menangis dengan duka yang sangat mendalam. Semuanya menyaksikan prosesi pemakaman. Beberapa anggota TNI juga ikut membantu proses pemakaman. Ratusan pelayat dari keluarga, kerabat, fans hadir memberikan penghormatan terakhir almarhumah Titi Puspa. Titi Puspa itu adalah, kalau menurut Momina, seorang yang penuh perjuangan dalam khususnya di dalam kesenian. Jadi kalau Momina boleh katakan, Eyang Titi adalah salah satu pahlawan Indonesia yang luar biasa. Jadi perjuangannya luar biasa. Kalian bisa lihat kan bahwa Eyang Titi itu kalau performing, kalau ketemu banyak orang itu selalu all out. Dan ada satu yang perlu kita semuanya contoh ya, adalah Eyang Titi selalu menebarkan cinta kasih sayang kepada banyak orang yang membuat kita semua begitu cinta sama Eyang Titi. Itu yang Mama Ina ingin sampaikan sama kalian semuanya. Apa yang terakhir kali dikomunikasikan dengan Mama, maksud saya Eyang Titi? Jadi Eyang Titi itu Mama Ina sih ketemu terakhir tanggal 24 Maret. 24 Maret itu ada acara buka bersama dengan yatim piatu dan duafa. Nah, doa bersama. Saat itu masih kayaknya masih sehat gitu ya, riang, segar bugar gitu kan ya. Tapi ya memang kita nggak tahu ya, semua juga Tuhan yang menentukan. Mama Ina mendengar 2 hari kemudian setelah syuting, beliau katanya sakit, dibawa ke rumah sakit. Setelah itu Mama Ina hanya mendengar selalu dapat kabar bahwa masuk ICU dan ini itu. Mama Ina katanya belum boleh nengok. Dan kemarin tuh Mama Ina benar-benar mau nengok. Rencananya Mama Ina sore akan nengok almarhum ya, Eyang Titi. Tapi lagi siap-siap mau pergi ke rumah sakit, itu dapat berita dari Ibu Acin, darling, Eyang Titi udah nggak ada. Jadi aku udah telat banget ya. Tapi buat aku nggak ada yang telat ya. Yang paling penting kita mau mendoakan beliau yang terbaik, yang terindah, dijauhkan dari api neraka. Mama Ina sebagai musisi, apa yang paling diingat mungkin perjalanan dari Eyang Titi untuk tampil gitu posisinya? Kalau buat aku, jangan yang utama adalah jangan pernah berhenti ya, Vin. Jangan pernah berhenti berkarya sampai Tuhan tidak mengizinkan lagi. Berkaryalah terus sampai Tuhan bilang berhenti. Dan itu Mama Ina lakukan sampai saat sekarang. Ya, itu aja. Mau urusan makanan, mau urusan nyanyi, mau urusan badut, semua jadi lucu.
Betul, urusan makanan bisa cekikikan dia. Kita ketahui urusan makanan dia ngomong apa gitu. Jadi betul. Maaf ya, bisa nggak kita pesta formal? Kalau dia bilang tali kiri kok apa sih tali kiri itu bapak kencing tahu nggak dia bilang saya belanja sama Patty di tekstilnya orang India. Terus orang India segitu dengar Pak Titi Puspa lagi ke hotel ke tokonya turun tangan langsung iki modal Itali ini dari Itali. Padahal Ibu Titi nggak mau diganggu, dia mau belanja sendiri, mau belanja iki apa sih tali wes enggak kurang dewe aku. Jadi semua terkencing itu satu dia tuh nggak pernah ngomong ya nggak lucu aja, semuanya lucu. Nggak indah deket Titi Puspa. Kita lagi pusing deket Titi Puspa, sembuh pusing kita melayat secara fisik ya. Tapi mengikuti penyakitnya, saya kebetulan kan juga pimpinan organisasi. Jadi saya harus mendetek terus. Sebab dia itu salah satu eksponen penting di Republik ini. Usai dimakamkan, warga memadati lokasi pemakaman jenazah penyanyi senior Titi Puspa di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Seperti bisa kita saksikan, sejumlah tokoh masyarakat hingga warga silih berganti memadati tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan untuk berziarah. Banyaknya warga yang datang berziarah membuat lalu lintas kendaraan di depan TPU Tanah Kusir macet. Banyak warga yang mengenal Titi Puspa sebagai artis berkontribusi signifikan bagi perkembangan industri hiburan tanah air dan mereka merasa kehilangan sosok almarhumah Titi Puspa. Dan Presiden Prabowo Subianto berbelasungkawa atas meninggalnya Titi Puspa. Ucapan belasungkawa disampaikan melalui media sosial dan karangan bunga yang dikirimkan. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengirimkan bunga ucapan duka ke kediaman Titi Puspa. Tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, bunga duka juga dikirimkan oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo mengunggah ucapan duka cita di akun media sosial miliknya. Dalam ucapannya, Presiden apresiasi kontribusi almarhumah dalam mengembangkan musik dan budaya Indonesia. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun turut hadir melayat ke rumah duka tempat seniman legendaris Titi Puspa disemayamkan. Inilah Wapres Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo ini mendatangi Masjid An-Nur di Pancoran, Jakarta Selatan. Lokasi jenazah akan disolatkan. Wakil Presiden Gibran langsung memasuki area dalam masjid untuk mengambil wudhu. Dan kemudian pemirsa, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono datang melayat ke rumah duka Titi Puspa di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. SBY tiba di rumah duka pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SBY mengenakan baju koko warna putih dan peci hitamnya seperti yang kita saksikan di layar kaca Anda. SBY mengatakan Titi Puspa adalah tokoh nasional yang tidak pernah lelah mengabadikan diri, mengabdikan diri untuk Indonesia melalui seni dan kebudayaan. Bahkan 3 bulan yang lalu SBY, Titi Puspa bersama sejumlah artis lainnya sedang membuat album tunggal, menyampaikan pesan kepada dunia mengenai keselamatan bumi dan generasi mendatang. Kita kehilangan seorang pahlawan kebudayaan, kalau saya boleh mengatakan begitu, Ibu Titi Puspa, yang boleh dikata mengabdikan kehidupannya untuk dunia seni, budaya, dan bahkan juga sosial. Ini boleh dikata seorang maestro, seorang musisi, seorang seniman lintas generasi dari masa ke masa,
mulai dari era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, sewaktu saya Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Kita mengenal keteduhan dan pesan-pesan moral yang disampaikan oleh almarhumah sewaktu bersama-sama kita dulu, terutama melalui dunia seni dan kebudayaan. Selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, kerap sekali bersama-sama almarhumah dalam berbagai acara kebudayaan. Dan beliau sepertinya tidak pernah lelah untuk mengabdikan diri beliau untuk Indonesia tercinta, sekali lagi melalui seni dan kebudayaan. Sekitar 3 bulan yang lalu sebenarnya saya bertemu beliau karena kami 35 artis penyanyi Indonesia sekarang ini sedang mempersiapkan untuk membuat album tunggal video yang menyampaikan pesan kepada dunia agar kita menyelamatkan bumi di mana kita hidup ini, menyelamatkan masa depan generasi mendatang, menyelamatkan anak cucu. Perwakilan Kabinet Merah Putih ikut hadir melayat ke rumah Titiek Puspa. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa datang melayat ke kediaman Titiek Puspa. Seorang maestro yang luar biasa. Alhamdulillah saya pernah beberapa kali bekerja sama dengan Eyang Titi. Satu hal yang saya selalu ingat dari beliau, selain karya-karyanya, adalah energi positif dan cintanya terhadap Indonesia yang luar biasa. Saya tadi sebelum kesini sempat telepon-teleponan dengan Bu Acin dari Musika Studio. Dan Bu Acin cerita juga bahwa hingga sekarang kan beliau 87 ya meninggalnya. Beliau nggak mau diam, tetap mau berkarya dan merasa bahwa hidupnya setiap detik harus berguna. Pokoknya dia harus berguna terus untuk semua orang. Ya, hal-hal ini yang menginspirasi kita, seniman-seniman muda. Ungkapan belasungkawa datang dari Ahmad Dhani. Pentolan grup Dewa 19 itu menyebut jika Titiek Puspa merupakan artis sekaligus musisi senior yang berkomitmen terhadap industri musik Indonesia. Dhani mengungkapkan jika Titiek Puspa bisa disejajarkan dengan komposer Ismail Marzuki. Banyak sekali karya-karya bagus yang dihasilkan dari musisi senior tersebut. Titiek Puspa adalah salah satu komposer yang sejajar dengan Ismail Marzuki. Ya, karyanya bagus dan banyak sekali. Dan beliau di masa depan pasti akan sejajar dengan Ismail Marzuki. Dan beliau juga meninggalkan legacy dan warisan yang cukup banyak untuk keluarga dan untuk anaknya dan untuk cucu. Mungkin komunikasi terakhir dengan almarhum ketika itu Pak Ade sudah ya, waktu itu kita udah ngomongin soal bagaimana Eyang Titi menjadi Dewan Pembina daripada Aksi. Dan beliau udah setuju ya, tapi ya takdir mengatakan lain. Oke. Sudah sempat menjenguk ke rumah sakit belum Pak? Belum. Ada rencana untuk melayat? Iya, ada malam ini. Oke. Terima kasih Pak Ade. Ditemui saat pemakaman Titiek Puspa, mantan Komandan Kopassus sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2001, Agung Gumelar. Dirinya mengaku sangat terkesan dengan lagu ciptaan Titiek Puspa, yaitu Himne Komando, yang hingga kini masih dijadikan himne oleh prajurit Kopassus. Seorang sosok, kalau menurut saya pribadi sebagai pahlawan ya, pahlawan budaya. Ya. Dan kalau menurut pribadi saya mungkin harusnya ya, orang seperti yang Titiek Puspa ini dimakamkannya di tempat yang katakanlah di Taman Makam Pahlawan ya, harusnya ya. Jadi
karena legenda. Beliau adalah artis besar ya, dan buat saya selaku mantan komandan Kopassus ya, saya sangat terkesan dengan lagu yang dikarang oleh beliau dan menjadi lagu himne komando ya. Jadi yang himnenya Kopassus itu karangan dari. Ya, pemirsa, kepergian Titiek Puspa di usianya yang ke-87 tahun meninggalkan duka mendalam bagi dunia hiburan Indonesia. Dan berikut sejumlah testimoni dari para pesohor tanah air. Yang Titiek Puspa, aku termasuk salah satu orang yang memang tumbuh besar dengan karya-karya beliau. Jadi aku juga merasa beruntung kenal dengan Eyang Titiek Puspa, dan yang pasti buat aku, pengalaman pribadi aku, sosok seorang idola yang karyanya mengagumkan dan juga sangat humble, sangat baik, sangat ramah, dan seperti mengayomi kita ini yang yang masih muda-muda gitu. Banyak kenangannya, soalnya dari dulu banget. Dari tahun 2010, dari pertama kali kerjasama, banyak yang diajarin. Dan tentunya kita semua mencintai Eyang Titiek itu betul-betul orang yang baik, yang sangat luar biasa, kasih sayang, mengayomi siapa yang tidak kenal. Jadi kami atas nama seluruh artis Indonesia sangat berduka cita atas kepergiannya, dan mendoakan semoga Bunda Eyang Titiek, Tante Titiek yang kita kerap ada di hati kita semua, mudah-mudahan mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surga terindah di sisinya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Baru dapat kabar barusan bahwa Tante Titiek Puspa, Eyang Titiek Puspa yang kita kenal, meninggal dunia sore barusan. Semoga Tante Titiek, Eyang Titiek meninggal dalam husnul khotimah. Tante, kita sayang Tante semuanya. Semoga Tante meninggal dalam keadaan tenang, dan keluarga yang ditinggalkan juga sabar dan ikhlas. Tante Titiek, selamat jalan. Pemirsa, Titiek Puspa merupakan seorang legenda musik Indonesia. Selama hidup, ia telah melahirkan berbagai karya lagu dan film, serta juga berpengaruh besar terhadap perkembangan musik Indonesia. Titiek Puspa lahir dengan nama asli Sudarwati di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan pada 1 November 1937. Titiek Puspa adalah penyanyi, pencipta lagu, dan aktris senior Indonesia. Karirnya di dunia hiburan dimulai pada tahun 1954 ketika ia mengikuti ajang pemilihan bintang radio dan meraih juara. Sejak saat itu ia aktif sebagai penyanyi dan dikenal dengan suaranya yang khas. Pada era 1960-an, Titiek Puspa pun menjadi penyanyi wanita populer di Indonesia. Ia juga menciptakan sederet lagu hits, di antaranya adalah Kupu-Kupu Malam, Bing, dan Apanya Dong. Selain sukses di dunia musik, Titiek Puspa juga sukses di dunia seni peran dengan membintangi sejumlah film seperti Carminum, Inem Pelayan Seksi, dan Apanya Dong. Titiek Puspa juga dikenal dengan kepeduliannya terhadap dunia anak-anak, dibuktikan dengan ia mencipta lagu menabung, Aku Suka Musik, Apanya Dong, dan Marilah Kemari bersama Saskia dan Giovanni. Pada tahun 1997, Titiek Puspa mendapat penghargaan anugerah Tanda Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Soeharto
yang menjadi bukti nyata atas jasa dan dedikasinya dalam memajukan dunia seni budaya Indonesia. Atas dedikasi dan karyanya di dunia seni musik, Titiek Puspa juga mendapat penghargaan Lifetime Achievement Award Anugerah Musik Indonesia 2016 dan penghargaan dedikasi untuk musik Indonesia Anugerah Musik Indonesia 2021. Pemirsa, Timnas Indonesia U17 memuncaki klasemen grup C dengan 9 poin. Seberapa besar peluang Timnas Indonesia di fase knockout dan apakah ada peluang Indonesia menjuarai Piala Asia U17? Diskusinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sindo Prime. Timnas Indonesia U17 meraih hasil sempurna perfecto usai mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0 dalam laga akhir fase grup Piala Asia U17. Hasil kemenangan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup C dengan 9 poin. Sebenarnya seberapa besar peluang Timnas Indonesia di fase knockout dan apakah ada peluang Indonesia untuk menjuarai Piala Asia U17? Kita akan bahas bersama manajer Timnas U17 Ahmad Zaki Iskandar dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Saya sapa narasumber istimewa saya. Assalamualaikum Bapak-bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Wah, ini Pak Joy semuanya sama baik. Baik, alhamdulillah. Saya lihat Pak Zaki sedang dalam perjalanan ini, Pak Zaki. Iya, sedang mengunjungi stadion yang nanti menjadi tempat untuk perempat final karena stadionnya kemungkinan ganti. Oke, stadionnya ganti. Kalau cuacanya gimana Pak Zaki di sana? Cuaca ya cukup terik siang hari ini. Sekarang posisinya sekitar jam 15.40. Di luar masih sekitar 32 derajat Celcius. Baik, Pak Zaki, saya sih jujur rela Pak dibuat deg-degan sama timnas, harus nunggu sampai menit 90 kayak lawan Korea, kemudian kemarin lawan Afghanistan. Yang penting menang gitu Pak Zaki. Cuman apakah itu adalah salah satu strategi Coach Nova Pak Zaki? Di menit-menit akhir memang digeber untuk cetak gol. Jadi setiap tim yang kita hadapi punya kelemahan dan kekuatan yang berbeda, sudah pasti. Begitu juga dengan kekuatan para pemainnya, ini berbeda-beda. Antara Korea Selatan, Yaman, dan nah kemarin itu kami memberikan waktu bermain kepada para pemain-pemain yang biasanya baru hadir sebagai pemain pengganti. Kemudian tentu saja dengan strategi yang berbeda. Hanya kalau kita lihat kan Afghanistan kemarin mainnya nothing tulus. Jadi intensitasnya pada akhirnya cukup tinggi juga. Nah, sampai akhirnya ya alhamdulillah kita bisa mencetak gol di menit-menit terakhir. Jadi kata-kata hari ini biasakan nonton Timnas U17 sampai peluit terakhir berbunyi. Itu dia. Jadi jangan nonton setengah babak aja ya Pak ya, karena ternyata gol sampai menit 90 bisa jadi tercipta. Iya. Pak Zaki, kalau melihat pertandingan kemarin lawan Afghanistan, berarti apakah benar Coach Nova ini melakukan evaluasi ketika di babak pertama rotasi tidak begitu maksimal berjalan sesuai keinginan? Ya, akhirnya kita memilih untuk mencoba memaksimalkan hasil pertandingan agar kita bisa mempertahankan ritme, semangat, dan etos kerja timnas menghadapi nanti perempat finalnya. Maka dari itu ada beberapa pergantian penting pada saat babak kedua berjalan. Baik, saya ke Bung Anton Sanjoyo. Bung Joy, kalau kita lihat rotasi kemarin lawan Afghanistan ya, 7 pemain dirotasi menyisakan Dava, Putu Panji, Daniel Nazril sebagai starter. Di babak pertama sepertinya ada ketimpangan performa, di babak kedua perubahan strategi, taktik. Ini kalau Anda lihat lebih kepada kejelian Coach Nova untuk melihat situasi di lapangan seperti apa. Atau mungkin ada juga perbedaan kualitas keseimbangan antara tim inti dengan cadangan, Bung Joy? Ya, yang pertama pilihan untuk mencadangkan 7 pemain inti, saya rasa itu pilihan yang tepat ya, karena kan udah pasti lolos dan menghadapi quarter final kalau mereka 7 pemain ini diistirahatkan kan akan jauh lebih bugar. Jadi menurut saya itu bukan keputusan yang tidak dipikirkan, itu keputusan yang sangat tepat juga menurut saya. Tapi ya memang berakibat kepada dominasi
Afghanistan yang lebih terlihat ya, karena saya melihat memang di lapis kedua memang agak timpang nih kualitasnya, tapi ya itu kan wajar saja di sebuah tim yang punya pemain inti, punya pemain cadangan. Tapi memberikan jam terbang kepada pemain cadangan itu menurut saya hal yang brilian juga gitu. Jadi nggak ada masalah juga. Oleh sebab itu ketika Goli masuk, ketika Alberto masuk kan terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Jadi Coach Nova udah tahu lah sebetulnya backbone-nya itu siapa saja, yang 11 starternya, cadangannya itu ya memang untuk cadangan, dan akan jauh lebih penting untuk menghadapi siapapun nanti di quarter final dengan pemain-pemain utama yang lebih bugar. Saya rasa itu menurut saya ya hal yang, dan Coach Nova sudah pengalamannya sudah luar biasa, ada manajer juga yang saya rasa bisa diajak diskusi, jadi rasanya sih itu bukan hal yang kesalahan lah gitu ya. Tapi kan kemarin itu nggak butuh menang, sebetulnya Indonesia udah pasti jadi juara grup. Nah itu kan persoalannya, jadi enak banget itu sebetulnya Coach Nova, dan keputusannya menurut saya tepat juga. Tapi Pak Zaki, kalau kita lihat sebenarnya mungkin karena pemain-pemain ini butuh recovery tapi butuh pemanasan ataupun juga adaptasi ya, karena tiba-tiba diturunkan di pertandingan ketiga ya. Padahal mungkin secara kualitas merata ya Pak Zaki. Sebetulnya begini, memang pemain-pemain yang biasanya turun dari bangku cadangan itu kan menghadapi situasi yang berbeda kemarin. Jadi mungkin harus ada adaptasi buat mereka langsung turun di menit pertama. Tapi pada prinsipnya adalah kita lihat dan ingin mempertahankan juga ritme kerja pada seluruh pemain yang ada. Kemudian semangat. Nah, ini yang kita lihat kemarin sampai menit akhir ya, perpanjangan waktu itu intensitasnya kan tinggi terus tuh. Nah, inilah yang ingin kita pertahankan nanti sampai ke game di perempat final nanti. Jadi tidak saja memberikan waktu kepada pemain-pemain yang biasanya menjadi cadangan, tapi juga tetap mempertahankan ritme dari intensitas pertandingan setiap pertandingannya agar anak-anak ini tetap menjaga kualitasnya nanti. Pak Zaki, kita bicara soal fase knockout, perempat final. Meskipun memang grup D belum memperlihatkan hasil pasti klasemen ya, karena masih akan bertanding. Betul. Korea Utara, Oman, Tajikistan. Kemungkinan besar sepertinya kita runner up lawan tim Timur Tengah nih ya. Iran sepertinya agak sulit ya Pak Zaki ya. Tapi apakah polanya akan sama seperti melawan Yaman strategi kita nanti Pak Zaki? Antara Yaman maupun dengan Iran dan Oman tentu punya kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Nanti kita hasil analisa, hasil pemantauan itu nanti akan menjadi bahan buat Coach Nova menyiapkan strategi berikutnya di perempat final. Siapapun nanti lawannya. Pak Zaki, kalau boleh tahu dengan pencapaian yang luar biasa, lolos ke Piala Dunia U17, kemudian ke perempat final sebagai juara grup C, apakah teman-teman di U17 saat ini targetnya adalah juara di kompetisi ini, Pak? Satu persatu dulu kita lolos dari perempat final, kita tujuannya ke semifinal terlebih dahulu. Satu persatu biar fokus anak-anak ya. Oke. Tapi memang udah lewat perempat final ya, tanggung semifinal sekalian nyemplung lah. Iya, harus 100% ya Pak ya. Karena itu doa seluruh masyarakat Indonesia Pak Zaki. Amin. Baik, saya ke Bung Joy kembali. Bung Joy, kalau kita lihat pertandingan Indonesia U17 di fase grup C ini memang luar biasa ya. Tapi apa yang perlu dibenahi oleh tim ini agar di perempat final lebih baik lagi? Ya, saya rasa sih kalau dari hampir semua sisi ya, seluruh departemen ini udah kelihatan ada kemajuan ya dibandingkan dengan kalau saya lihat pertandingan di pertama melawan Korea Selatan kan memang agak terengah-engah tuh meskipun hasilnya menang, tapi memang kan pertekanannya luar biasa tuh. Tapi kan dari situ kita bisa lihat bahwa semangat juang Goli dan kawan-kawan, Putu dan kawan-kawan ini luar biasa gitu. Ya memang masih ada beberapa kelemahan lah. Itu udah. Dan ini kan anak-anak masih 17 tahun umurnya ada gitu. Jadi iya betul.
di sana sini ya wajar saja. Tapi kalau saya sih berharap memang semua departemen improve ya, terutama departemen pertahanan kemarin ketika melawan Afghanistan masih banyak bolong-bolong. Tapi ya saya maklum karena kan kebanyakan adalah pemain cadangan yang masih butuh adaptasi. Lini depan saya kira sejak lawan Mariana yang menang banyak, lalu kemarin menang juga dengan Yaman, saya kira kepercayaan dirinya udah luar biasa tinggi ya, gol-golnya juga cantik-cantik banget gitu. Asal, nih saya mumpung ada Pak Zaki nih, asal dengan mereka kelewat PD nih Pak. Iya betul. Ya, ini betul. Harus dijaga, itu tugas. Saya rasa Coach Nova dan Pak Zaki juga pasti udah mewanti-wanti mereka supaya jangan kelewat PD, tetap humble, tapi tetap perlihatkan kemampuan terbaiknya. Dan ini anak-anak kan masih labil. Jadi memang perlu pendekatan-pendekatan. Dan saya setuju sama Coach Nova, mungkin juga sama Pak Zaki, bahwa mereka jangan main medsos, Pak. Kalau main medsos itu memang dibatasi ya. Distraknya banyak banget gitu. Betul, Mas Joy. Ini kan aset ya. Ini anak-anak, ini aset bangsa. Jadi Pak Zaki dan Coach Nova itu punya tanggung jawab yang luar biasa menjaga mereka dari gangguan apapun. Karena mereka ini masih labil, mereka belum sepenuhnya dewasa, masih harus. Tapi improvement saya kira di semua departemen sudah terjadi sejak pertandingan. Bahkan saya lihat sejak kualifikasi, kemudian hanya kalah sekali lawan Iran. Saya sih berharap lawannya Iran, Pak, supaya bisa, kan udah pernah ketemu nih. Revanche. Bisa revanche kan. Nah, dan dengan kepercayaan diri yang tinggi, saya yakin kalau ketemu Iran kita ke semifinal. Kira-kira. Amin. Tapi yang menarik juga Bung Joy, ini pelatih lokal Indonesia, Nova Arianto, membuktikan ternyata ketika bersaing dengan pelatih-pelatih dari negara lain, kita bisa gitu. Dan rata-rata pemain kita ini dari Elite Pro Academy, mungkin kecuali Matthew Baker ya dari Melbourne City. Artinya kan Indonesia ini dengan talentanya bisa bersaing di tingkat Asia. Oh ya tentu saja. Dan saya tidak mau dikotomi pelatih asing atau pelatih lokal lah. Dan saya kira Elite Pro Academy dengan semua positifnya juga masih harus terus diperbaiki ya. Saya udah bilang juga sama Pak Thohir, karena sebetulnya kan yang diwajibkan dari Elite Pro Academy itu klub-klub Liga 1 itu membina sendiri. Ini kan lebih banyak juga klub-klub Liga 1 yang masih ngambil sana sini dari SSB. Which is itu oke, tetapi harus ada kompensasi yang bisa membuat SSB itu juga hidup. Tapi Elite Pro Academy memula dengan hal seperti sekarang, belum kompetisi penuh, masih semi turnamen, ini oke. Itu luar biasa. Saya kan kelihatan hasilnya karena mereka mendapatkan kesempatan untuk bertanding di 16, 18, dan 20. Jadi itu harus dilanjutkan, tapi sistemnya harus diperbaiki. Jadi saya tidak mau dikotomi pelatih asing. Coach Nova kan luar biasa, dia magang dengan Sintayong, dia sendiri anak pelatih yang luar biasa, kan dia anaknya Sartono Anwar, legend. Gitu. Jadi dia mewarisi juga bakat ayahnya. Jadi saya kira ini Coach Nova juga aset kita, harus dijaga betul-betul supaya dia tetap improve kemampuannya sebagai pelatih. Baik, saya akan bertanya ke Pak Zaki lagi, tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu informasi berikut ini pemirsa mengenai siapa calon lawan Evandra Florasta dan kawan-kawan dari grup D perempat final Piala Asia U17. U17 menang 2-0 dari Afghanistan. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup C dengan 3 kemenangan dan 9 poin. Berikutnya di babak perempat final, lawan Indonesia adalah runner-up grup D. Di grup D saat ini, Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Iran masih berjuang merebut tiket 8 besar. Namun jika melihat daftar klasemen sementara grup D, terdapat 3 tim nasional yang berpotensi menjadi lawan timnas Indonesia U17 di babak 8 besar. Yang pertama Korea Utara. Saat ini Korea Utara di posisi pertama klasemen grup D dengan 4 poin, namun posisi ini terancam oleh Oman. Pertandingan Korea Utara melawan Oman berlangsung pada Sabtu 12 April 2025. Kemudian yang kedua Tajikistan. Sementara ini Tajikistan menempati posisi 2 grup D dengan perolehan 3 poin. Jika Tajikistan menempati posisi kedua hingga akhir klasemen grup D, maka dipastikan Tajikistan menjadi lawan timnas di babak 8 besar. Oman juga menjadi tim berikutnya yang berpeluang melawan timnas karena saat ini tengah bertanding melawan Korea Utara. Oman memiliki poin yang sama dengan Tajikistan.
Siapapun lawan timnas U17, baik Korea Utara, Tajikistan maupun Oman, timnas Indonesia harus selalu siap bertanding. Babak perempat final Piala Asia U17 2025 akan dimulai 13 April 2025. Ya, siapapun lawan Indonesia di perempat final, kita semoga saja bisa meraih kemenangan ya. Saya kembali ke Pak Zaki. Pak Zaki, kalau melihat permainan timnas Indonesia U17 di bawah Coach Nova, kita tuh ingin tahu Pak, sebenarnya filosofi permainan Coach Nova ini seperti apa Pak? Apakah total football, kick and rush, tiki taka, false nine, atau catenaccio, Pak Zaki? Jadi tim ini sudah dibentuk satu tahun yang lalu, persiapan AFF, penyisian Piala Asia, kemudian juga masuk ke Piala Asia. Jadi setiap personilnya kami sudah mengenal karakter-karakter para pemainnya. Kemudian disesuaikan pada saat ini dengan stok pemain yang ada dan yang kita bawa. Dan tentunya juga menyesuaikan dengan lawan yang kita hadapi. Tadi apakah catenaccio atau total football di turnamen-turnamen penting seperti misalnya Piala Asia saat ini, tim yang meminimalisir kesalahan dan memanfaatkan kesalahan lawan dengan maksimal, itulah tim yang akan menang. Ya, apapun formasi dan juga skema yang diterapkan oleh tim tersebut. Selama mereka bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan baik individu maupun kolektifnya, dan memaksimalkan kesalahan-kesalahan lawan ya dengan maksimal, tentunya bisa menjadi gol seperti kita lihat lawan Afghanistan semalam. Itulah tim yang akan memenangi pertandingan, bahkan juga menjuarai turnamen. Jadi ya pragmatis saja kalau untuk turnamen seperti ini. Beda kalau kita berputar bermain di liga yang punya puluhan pertandingan. Tapi kalau untuk turnamen seperti ini ya kita harus realistis, kita bermain pragmatis, disesuaikan dengan lawan dan juga kekuatan kita. Bung Joy, kalau melihat gaya kepelatihan Coach Nova dan juga permainan diterapkan di timnas U17 di awal-awal kompetisi ini, nggak sedikit netizen tuh yang bilang ini Coach Nova murid Sinteyong katanya ya ketika masih menjadi asisten gitu. Tapi sebenarnya ke arah sininya agak sedikit berbeda ya karakter yang diperlihatkan oleh Coach Nova. Apakah memang ada kesamaan, kemiripan dengan strategi STY? Kalau dari formasi memang agak mirip ya. Ketika menghadapi Korea kan pakai 5-4-1. Dan itu memang dibutuhkan untuk menghadapi Korea yang individunya juga unggul, determinasinya juga unggul. Tapi dengan 5-4-1 kan ada 9 pemain di wilayah pertahanan. Jadi menurut saya dengan strategi yang seperti itu, Korea bahkan dengan peluang-peluangnya bahkan tidak bisa mencetak gol. Gitu loh. Dan ketika menghadapi Yaman pakai 3-4-2-1, itu kan strategi yang sangat ofensif dan jalan juga. Tapi formasi backbone-nya itu memang ada 3 pemain yang jadi center back, ada 2 pemain sayap yang naik turun tanpa henti, ada Daniel, ada Fabio di kiri dan kanan, dan itu yang bisa berganti. Jadi 3-4-1 dengan 5-4-1 itu 3-4-2-1 dengan 5-4-1 itu sebetulnya sama, cuma formasi back sayapnya aja yang naik turun gitu loh. Tapi kalau dari sisi filosofi nggak ada sekarang, sebetulnya saya tidak melihat ini total football, catenaccio. Ini formasi atau strategi yang banyak dipakai oleh klub-klub besar di seluruh dunia, bahkan juga tim-tim besar dunia ya. Formasi yang bisa bertahan total, bisa menyerang juga dengan frontal. Dan ini kalau saya lihat memang ya Sintayong juga pasti juga tidak genuine punya dia juga beradaptasi dengan banyak sekali metode kepelatihan. Demikian juga Coach Nova yang magang dengan Sintayong, dia pasti mengambil banyak sari dari yang baik-baik diambil dari Sintayong, dia sendiri kan belajar juga gitu loh. Jadi kita udah nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah ininya Sintayong, ini adalah Coach Nova. Semua udah campur baur, bahkan di seluruh dunia pun seperti itu. Hanya mungkin beberapa saja ya yang masih katakanlah Pep Guardiola atau siapa Enrique dengan tiki-takanya, Pep Guardiola dengan football yang one touch football, satu sentuhan dengan penguasaan bola. Tapi yang lain menurut saya udah nggak bisa kita terjemahkan ini apa gitu loh. Jadi dan itu menurut saya juga udah nggak terlalu penting. Yang pasti betul kata Pak Zaki tadi, setiap lawan kita bisa tahu nih kita mau pakai strategi apa, ofensif apa agak lebih defensif, mau serangan balik. Dan itu kan sebetulnya yang harus dipunyai oleh seorang pelatih, menerjemahkan apa yang harus dilakukan
tergantung dengan kekuatan lawan dan gaya bermain lawan. Saya kira Coach Noval udah banyak belajar dari banyak sekali pertandingan yang dia lalu. Baik, terakhir mungkin saya ke Pak Zaki. Mungkin PRI-nya adalah dua hal nih Pak. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia mendoakan agar timnas U17 ini bisa meraih prestasi di Piala Asia dan juga di Piala Dunia U17 nanti. Amin. Yang kedua Pak, bagaimana caranya agar pemain-pemain di timnas U17 ini masa depannya bisa tetap terjaga dan tidak hilang ketika menuju ke senior. Nah itu Pak. Nah ya, ini PR kita bersama sebetulnya. Bukan cuma dari tim atau federasi, tapi juga ada campur tangan dari klub, termasuk dari orang tua dan lingkungan. Karena kita juga kan belajar dari beberapa generasi sebelumnya, banyak sekali yang kemudian layu sebelum berkembang. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Tapi mudah-mudahan dengan seringnya tampil timnas kita di Piala Asia, di Piala Dunia, ini akan menjadi etalase pajangan dari para produk-produk asli atau produk-produk kita, ya, produk timnas kita untuk bisa bermain di luar negeri. Nah, ini tantangan sebetulnya buat kita. Dan hal-hal disiplin kecil yang kita ajarkan dan kita didik kepada pemain-pemain usia pembinaan seperti ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi disiplin mereka, bukan cuma untuk urusan bola, tapi disiplin untuk hidup juga. Banyak sekali hal-hal kecil, masalah misalnya ya tepat waktu pada saat istirahat, tidur, maupun pada latihan. Ini yang tidak boleh menjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim-tim kita, anak-anak kita ini. Nah ini hal kecil, tapi kalau dijadi kebiasaan buat mereka, itu akan menjadi disiplin dari rutinitas mereka. Mudah-mudahan ini yang bisa membangun mental mereka ke depan agar tantangan seberapapun mereka sebagai pemain profesional sepak bola, itu mereka harus hadapi. Bahkan harusnya mereka menantang sesuatu yang lebih besar lagi di dunia internasional. Itu yang kita harapkan. Jadi akhirnya kembali lagi kepada mereka, keluarga dan lingkungan, termasuk kita semua. Ya. Baik Pak Zaki mewakili supporter Indonesia, doa kami Pak untuk perjalanan timnas U17 semoga bisa menang di perempat final Pak. Terima kasih Mas Joy semuanya, Pak Zaki sukses ya Pak untuk Bung Joy. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak sudah berbincang. Selamat malam, Assalamualaikum. Pemirsa, orang tua pemain timnas U17 Indonesia mengaku bangga anak-anaknya bisa tampil maksimal dan membawa tim merah putih lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia U17. Orang tua Zahabi Goli mengaku sangat bangga putranya bisa membawa tim merah putih melaju ke Piala Dunia U17. Dengan bahagia, orang tua Goli menunjukkan prestasi yang telah dicapai sejak kecil, diantaranya gelar top skor di sejumlah turnamen kelompok umur dan menjadi pemain terbaik. Rasa bangga juga ditunjukkan orang tua Evandra Floarasta yang tinggal di asrama militer Brigif 18 Malang. Sang ayah yang merupakan prajurit TNI telah menyalurkan bakat Evandra dengan memasukkannya ke sekolah sepak bola usia dini sejak balita. Meski tampil apik bersama timnas, sang ayah mengaku terus melakukan evaluasi terhadap penampilan Evandra setiap kali berkomunikasi. Setiap kegiatan dia pasti saya evaluasi. Jadi harus evaluasi dan kita drill ulang apa yang dia main, mungkin ada keliru, ada salah, ya kita drill ulang di lapangan. Kita diskusi dengan dia, kurangnya di sini ya kita perbaiki. Rasa syukur dan bangga juga disampaikan orang tua dari Putu Panji Abriawan di Badung, Bali. Panji disebut sang ayah telah tertarik dengan dunia sepak bola sejak usia 8 tahun yang hingga kini bermain untuk Bali United Junior. Kini timnas U17 bersiap melakoni babak perempat final Piala Asia U17 usai finish sebagai juara grup C dengan status tak terkalahkan. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, informasi berikutnya di hadapan Parlemen Turki, Presiden Prabowo Subianto bicara soal pelanggaran HAM di Palestina. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Sindo Prime.
Kembali di Sindo Prime, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melahirkan 3 kerjasama. Pertemuan digelar di Istana Kepresidenan di Ankara, Turki. Presiden Prabowo mengatakan kunjungan kenegaraannya menemui Erdogan menghasilkan pertemuan yang produktif. Disampaikan kerjasama yang disepakati mencakup bidang energi hingga kebudayaan. Prabowo Erdogan sempat berbincang mengenai permasalahan geopolitik dunia. Kedua kepala negara sepakat menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Salah satu yang disoroti Turki dan Indonesia adalah upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Saygıyla ve iletişim alanlarında belgeleri imzaladık. Saya harus sampaikan kunjungan kenegaraan saya ke Turki ini sangat produktif. Juga kita telah mendatangani berbagai persetujuan, mencakup pertahanan, energi, bencana alam, budaya, dan lain-lainnya. Pemirsa, dalam kunjungan ke Turki, Presiden Prabowo menyampaikan pidato di depan anggota Parlemen Turki. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung kedekatan hubungan Indonesia dan Turki serta memuji Kemal Atatürk hingga Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Presiden juga berbicara soal pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina. Menurut Presiden Prabowo, banyak negara berbincang tentang HAM, namun pura-pura tidak tahu. Anak-anak dan ibu-ibu di Palestina dibombardir, menderita hingga meninggal dunia. Bahwa ini adalah pidato pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia di depan parlemen di luar Indonesia. Jadi saya mengakui bahwa saya agak grogi. Bicara tentang demokrasi, bicara tentang hak asasi manusia. Tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura bahwa itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Turki punya sikap yang tegas, karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian. Turki dan Indonesia harus tampil, harus kuat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bekerja sama, kalau kita sama-sama kuat, suara kita akan lebih didengar oleh seluruh dunia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kesiapan Indonesia mengevakuasi warga Gaza. Sugiono mengklaim hal tersebut masih dalam tahap konsultasi, tapi juga ditegaskan tidak akan memindahkan warga Palestina secara permanen ke Indonesia. Kita siap jika ada warga Gaza yang perlu dievakuasi. Hal ini mereka yang mengalami luka, anak-anak yatim, kemudian anak-anak yang mengalami trauma, dan pelajar-pelajar, untuk melakukan konsultasi terkait dengan kesiapan kita tersebut. Tidak berarti bahwa kita ingin merelokasi warga Gaza, tidak. Kita masih konsultasi. Nanti setelah konsultasi kita lihat apakah, kan yang namanya konsultasi kan kita masih mencari alternatif. Alternatif apakah mereka oke atau tidak.
Usai memberikan pidatonya di Parlemen Turki, Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Ankara melalui Bandara Internasional Esenboga. Presiden melanjutkan perjalanan terbang menuju kota Antalya untuk menghadiri Antalya Diplomatic Forum. Ya, saya kira sudah sangat diterima dengan baik di sini. Kita memang punya hubungan yang khusus dengan Turki. Kita ingin mempererat hubungan ini kerjasama di berbagai bidang. Secara keseluruhan saya sangat merasa produktif kunjungan saya kali ini. Ya, saya sekarang ke Antalya untuk ada semacam konferensi di situ, dan habis itu saya akan ke Kairo. Pemirsa, Amerika Serikat menunda penerapan tarif impor baru ke sejumlah negara termasuk Indonesia selama 90 hari ke depan. Namun, penundaan ini tidak berlaku bagi China, Meksiko, dan Kanada. Gedung Putih menyatakan menunda selama 90 hari penerapan tarif impor baru ke sejumlah negara. Namun penundaan ini tidak berlaku bagi Tiongkok, Meksiko, dan Kanada. Trump bahkan mengancam menaikkan tarif impor dari Tiongkok menjadi 125%. Sementara Meksiko dan Kanada dikenai bea masuk 25% pada awal 2025. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent membantah penundaan dilakukan karena kebijakan tarif memicu gejolak pasar uang dan saham. Namun Wall Street naik tajam segera setelah Trump mengumumkan penangguhan ini. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. So we'll see how it all works out. I think it's going to work out amazing. I think that our country is going to be at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih pendekatan negosiasi untuk hadapi kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat. Strategi PAK-POK atau kebijakan adil pun siap diterapkan untuk sejumlah barang yang akan diimpor dari Amerika Serikat. Sejumlah kebijakan telah dipersiapkan pemerintah Indonesia untuk menghadapi tarif impor baru Amerika Serikat. Kebijakan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam acara sarasehan dengan pelaku ekonomi. Presiden pun mengingatkan kepada para menteri dan pengusaha agar tidak perlu khawatir dengan kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat. Pendekatan negosiasi dengan strategi PAK-POK pun telah disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo. Saya tawarin mereka, Pak Pok, saya besar 17 miliar, 10 kita, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh minyak, BBM. Kita bisa impor lagi, 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item, Pak Pok. Kebijakan tarif impor baru Trump sempat mendapat penolakan dari warga negara Amerika Serikat. Aksi demonstrasi besar-besaran sempat terjadi di Boston. Menurut massa, kebijakan Trump menaikkan tarif perdagangan sejumlah negara berdampak pada naiknya harga-harga barang impor di Amerika Serikat. Aksi demo menentang kebijakan Trump juga terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Massa menentang kebijakan Trump terkait pemangkasan staf pemerintah hingga kenaikan tarif perdagangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina menyebut jika penundaan tarif impor Trump merupakan kabar buruk, menunjukkan adanya ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan ekonomi Trump dinilai tanpa perencanaan. Apa yang baru saja terjadi memang terkesan good news. Tapi saya melihat ini sebagai bad news. Ini menggambarkan betapa tidak pastinya dunia ini.
Ini menggambarkan betapa flip-flopnya Donald Trump. Menggambarkan betapa Donald Trump yang memimpin negara terbesar di dunia tidak mempunyai rencana konkret. Saya tidak melihat bahwa ini sudah direncanakan sebelumnya. Ya pemirsa, saksikan perbincangan lengkap Wiki Adrian bersama ekonomis senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin dalam program One on One malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo News TV. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan pemirsa, usai jeda tetap di Sindo Prime. Pemirsa, polisi menyebut Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK belum menemukan adanya kerugian negara di kasus pagar laut Tangerang, Banten. Sehingga belum bisa dipastikan kasus tersebut masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi. Kasus yang kohot di Tangerang ya, kami sudah membaca dan mempelajari petunjuk P19 dari Kejaksaan. Sudah kami pelajari, kemudian langkah-langkah yang kita ambil, kami ada beberapa orang saksi, ahli, kita coba untuk diskusi. Salah satu contohnya kepada BPK. BPK dari teman-teman BPK kita diskusikan, kira-kira ini ada kerugian negara di mana ya? Mereka belum bisa menjelaskan adanya kerugian negara. Kemudian, kami belum melangkah seperti hanya untuk berdiskusi lebih lanjut. Kemudian dari beberapa ahli kami juga mencoba untuk mendiskusikan apakah ini termasuk kategori tindak pidana korupsi atau tidak. Dari hasil itu, dari hasil beberapa diskusi dengan beberapa ahli, kita mempelajari apa yang menjadi petunjuk. Ya, polisi menggelar olah TKP kasus dugaan pencabulan keluarga pasien pemirsa oleh dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Olah TKP dilakukan melengkapi berkas perkara atau peristiwa yang menjerat pelaku. Tim gabungan Puslapor Polri dan Polda Jabar melakukan olah tempat kejadian perkara di Gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat, Jumat sore tadi. Seperti yang kita saksikan, proses ini dilakukan dengan membawa sejumlah koper berisi peralatan. Rombongan langsung bergerak menuju gedung MCHC lantai 7, tempat pelaku melakukan tindakan pencabulan kepada korbannya dengan cara dibius. Terkait hasil pemeriksaan, polisi belum mau memberikan keterangan karena proses olah TKP ini masih berlangsung, pemirsa. Ya, Priguna Anugrah, dokter residen anestesi yang memperkosa keluarga pasien di Bandung ditahan. Polisi menduga korban pelaku lebih dari 1 orang. Priguna Anugrah, dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ditangkap petugas Dirkrimum Polda Jawa Barat. Priguna ditangkap atas laporan yang dibuat oleh korban FH pada tanggal 18 Maret 2025. Priguna diduga melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD RSHS Bandung. Kejadian berawal saat korban hendak diambil sampel darah untuk orang tuanya yang memerlukan donor sebelum operasi. Lantaran tidak memahami proses yang dilakukan, korban pun hanya mengikuti arahan dokter. Korban kemudian diarahkan pelaku ke gedung kosong untuk mengambil sampel darah di lokasi. Korban pun ternyata disuntik bius hingga tidak sadarkan diri dan diperkosa. Polisi berhasil menangkap Priguna dan menemukan adanya indikasi korban lain yang diperkosa oleh Priguna. Meski belum ada laporan dari korban lain, namun diduga korban pemerkosaan Priguna mencapai 3 orang. Tapi kami berikan kesempatan untuk melaporkan diri kepada kami, ya. Mungkin karena malu atau mungkin karena sesuatu hal, kita tunggu. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman media ini
ada kemungkinan, ya, tetapi kami akan tetap menunggu dari korban yang berikutnya. Kemudian sejauh ini kami telah bertindak dengan tegas dan cepat. Jadi tanggal 18 kita mendapatkan laporan polisi, tanggal 25 kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Hingga saat ini Polda Jawa Barat masih mengalami kasus ini, sekaligus menyelidiki dugaan adanya korban lain. Tim Liputan iNews melaporkan.